Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Deviana Ayu Tembalasari dengan NIM 21040114051. Di sini saya akan mempresentasikan berbicara untuk keperluan akademik. Pengertian berbicara untuk keperluan akademik. Menurut bahasa, akademik berarti pendidikan atau proses belajar mengajar. Pengertian akademik itu sendiri jika dilihat dari latar belakang terminologis adalah sebuah keadaan di mana orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, atau ilmu pengetahuan sekaligus melakukan pengujian terhadapnya secara jujur, terbuka, dan leluasa. Selanjutnya, jika atmosfer akademik tumbuh, maka kemudian akan berkembang menjadi kultur akademik. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya minat baca yang tinggi, tradisi berdiskusi dan berbeda pendapat, kreativitas menulis, serta proses belajar mengajar yang kondusif. Kemudian, berbicara untuk keperluan akademik meliputi yang pertama presentasi, yang kedua seminar, kemudian yang ketiga berpidato dalam situasi formal, dan yang keempat belajar mengajar. Tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan kepada pendengar yang harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain. Pengelompokan tujuan berbicara ada 4 tujuan, yaitu yang pertama tujuan sosial, kedua tujuan ekspresif, ketiga tujuan ritual, dan yang keempat adalah tujuan instrumental. Konsep berbicara meliputi 4 hal, yaitu 1. Memerlukan persiapan dan keterampilan. 2. Berada dalam lingkungan akademik atau lembaga pendidikan. 3. Pembicaraan dilandaskan pada ilmu pengetahuan atau hal-hal yang bersifat ilmiah. 4. Corak bahasa yang digunakan harus bersifat reproduktif, impersonal, dan baku. Arti dari reproduktif, impersonal, dan baku. Reproduktif ialah penerima pesan harus menerima pesan yang benar-benar sama dengan yang dimaksud oleh pembicara. Impersonal artinya, kata ganti perorangan harus dihilangkan dan diganti dengan kata ganti yang universal. Contoh yang salah adalah, saya bermaksud melakukan eksperimen dalam penelitian ini. Dan berikut ini adalah contoh yang benar. Penelitian ini berbentuk eksperimen. Kemudian baku. Baku adalah baik dalam struktur kalimat, kosakata, maupun pelafalan bahasa, karena dalam situasi yang resmi. Persiapan berbicara meliputi meneliti masalah, menyusun uraian, dan mengadakan latihan aspek penggunaan bahasa Indonesia ketika berbicara dalam situasi formal. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan bahasa yang dimengerti audiens atau bahasa umum. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pendidikan audiens. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan audiens. Yang keempat, menggunakan bahasa yang efektif. Yang kelima, menggunakan istilah yang relevan dengan topik yang harus dibahas. Dan yang terakhir adalah memperhatikan informasi atau pesan yang benar dan bermanfaat bagi audiens. Terima kasih, itu tadi presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.